olehnya Ibnu Katsir. Di antaranya Ibnu Katsir menyebutkan bahwa makna dari ayat ini adalah jangan kalian memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam sama seperti kalian memanggil orang-orang lain. Beda memanggil Rasulullah. Ya. Jadi memanggil Rasulullah nggak boleh kita mengatakan Muhammad, Abul Qasim, langsung namanya nggak boleh. Sama seperti kita manggil kawan atau sahabat kita, Ahmad misalnya, Qasim dan sebagainya. Tidak. Jadi tidak boleh memanggil Rasulullah dengan menyebutkan namanya, ada adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di antara sekian banyak adab yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Hujurat itu banyak sekali. Allah Ta'ala misalnya menyebutkan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Itu diantaranya jangan engkau mendahului Rasul Allah dan Rasulnya. Sampai para sahabat itu kalau ditanya oleh Rasulullah, ini hari apa ya? Mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Yang lebih tahu Allah dan Rasulnya. Enggak berani jawab. Kalau Rasulullah mengatakan ini hari Jumat, benar. Baru mereka membenarkan. Sampai pada tingkat itu. Mereka tidak mau mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi apa kata Allah dan apa kata Rasulnya itu dulu yang mereka ikuti sampai pada tingkatan itu. Dan kemudian pada ayat selanjutnya disebutkan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian meninggikan suara di atas suaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah bicara dengan suara yang standar, jangan kita meninggikan suara di atasnya. Sehingga ada seorang sahabat yang punya suara tinggi, dia takut, khawatir amalannya, pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala mengatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Sebab khawatir amal kalian bisa habis kalau kalian meninggikan suara di atas suaranya Rasul. Jadi nggak boleh meninggikan suara di atas suaranya Rasul. Sehingga kalau datang ke Masjid Nabawi misalnya, nggak boleh berisik di sana. Di sana ada qabra An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh memanggil dari jauh, ya Muhammad, ya Muhammad. Nggak boleh. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Tidak berakal itu sebagian besar mereka yang manggil-manggil dari jauh. Ini adab-adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini enggak boleh manggil namanya. Seperti kita panggil orang. Jadi ada adabnya. Bagaimana kita memanggil Rasulullah dengan mengatakan ya Rasulullah. Makanya sahabat itu kalau manggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta istri beliau manggilnya ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bahkan Allah Taala tidak pernah dalam Al-Qur'an menyebut memanggil Rasulullah dengan namanya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabi. Katanya Allah Taala. Ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Itu Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Ya. Adapun ketika Allah Taala mengatakan Muhammadur Rasulullah, itu Muhammad diikuti dengan kedudukan beliau. Muhammadun Rasulullah, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah jangan kalian memposisikan panggilan Rasul kepada kalian seperti orang memanggil sebagian kepada sebagian yang lain. Artinya ini Rasulullah yang manggil. Kalau yang memanggil fulan atau fulana, kalian meresponnya biasa-biasa saja, boleh. Tapi kalau yang memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam harus perhatian 100%. Sebab yang manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti ada sesuatu kalau sudah yang manggil Rasulullah. Pasti ada hal penting kalau sudah yang manggil
Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Langsung harus merespon kita kalau dipanggil oleh Allah dan oleh Rasulnya. Nah, ini yang disebutkan oleh sebagian ulama. Nah, yang lainnya ikhwatul iman, tafsiran yang ketiga adalah jangan kalian memposisikan doa. Nah, jadi diartikan sebagai doa, bukan panggilan. Doa Rasul, ya, itu seperti doa yang lain. Kalau orang berdoa bisa diterima, bisa tidak, tergantung kepada siapa yang berdoa. Ya, entah dia berdoa kebaikan atau berdoa keburukan. Karena doa itu ada dua, ada yang mendoakan kebaikan, ada yang mendoakan keburukan. Kalau itu dilakukan oleh orang biasa, apalagi oleh orang yang banyak dosanya, kemungkinan besar tidak terkabulkan. Tetapi kalau itu doanya dilakukan, dipanjatkan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh orang-orang yang bertakwa, maka kemungkinan besar dikabulkan, sangat besar kemungkinan dikabulkan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, jangan cepat mengeluh kalau tidak dikabulkan. Perkuat hubungan kita dengan Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini disebutkan oleh Allah, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Menurut sebagian ulama, bahwa doa kalau sudah dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu doa kebaikan buat mereka atau doa kebinasaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bahaya kalau sudah Rasulullah mendoakan keburukan terbaik. Dan karena itu ikhwatul iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan ini kepada kaum yang beriman, jangan anggap enteng doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Kata qad di situ itu litakid, bukan justru menunjukkan sebaliknya. Karena kalau dalam bahasa Arab qad ketemu dengan fi'il mudhari, itu dalam pelajaran bahasa Arab umum dasar biasanya diartikan kadang, bisa jadi, ya, kadang diartikan gitu. Tapi kalau ini dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, qad itu baik dikaitkan dengan fi'il madhi maupun fi'il mudhari, maknanya adalah litakid, itu pasti. Itu kalau sudah Allah yang bicara. Jadi qad ya'lamullah, Allah mengetahui betul. Alladzina yatasallaluna minkum liwada, siapa orang-orang yang keluar dari jamaah, keluar dari barisan, keluar dari majelis di antara kalian liwada, dengan sembunyi-sembunyi. Jadi orang-orang munafik dulu kalau mau menghindar dari Rasulullah enggak langsung terang-terangan dia. Sebab kalau terang-terangan diketahui ini orang munafik dan sebagainya. Tapi biasanya dia menghindar, kadang dia berlindung di balik tubuh teman-temannya. Jadi dia keluar sedikit-sedikit kemudian menghilang. Tahu-tahu nggak ada dalam majelis. Nah, ini tipe dari orang munafik. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menentang atau menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati orang yang tidak taat kepada perintah
Rasulullah sallallahu